Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 14 Biostatistik dari Peminatan Keperawatan Medikal Bedah akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang uji regresi, di mana anggota dari kelompok 14 yaitu terdiri dari Ibu Masni Hayati, Ibu Mia Cahyati, Ibu Asmar Nur Hasan, dan Bapak Alex Konti. Baiklah, sebelumnya kita lanjut ke latar belakang terlebih dahulu, di mana di sini akan dijelaskan tentang analisis regresi, di mana analisis regresi merupakan salah satu teknis analisis data dalam statistika yang seringkali digunakan untuk mengkaji hubungan antara beberapa variabel dan meramal suatu variabel. Jadi analisis regresi ini yaitu dia mengkaji hubungan antara beberapa variabel dan meramal suatu variabel dari hal yang dikaji tersebut. Selanjutnya, model regresi juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan prediksi untuk variabel terikat. Namun yang perlu diingat adalah prediksi di dalam konsep regresi hanya boleh dilakukan dalam rentang data dari variabel-variabel bebas yang digunakan untuk membentuk model regresi tersebut. Dalam mengkaji hubungan antara beberapa variabel, kita menggunakan analisis regresi. Terlebih dahulu, peneliti menentukan suatu variabel yang disebut dengan variabel tidak bebas atau lebih dan variabel bebas. Kemudian, jika ingin dikaji hubungan atau pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap variabel tidak bebas, maka model regresi yang digunakan adalah model regresi linear berganda. Kita lanjut ke definisi regresi itu sendiri. Regresi adalah pengukur hubungan dua variabel atau lebih yang dinyatakan dengan bentuk hubungan atau fungsi. Untuk menentukan bentuk hubungan atau sering kita sebut dengan regresi, diperlukan pemisahan yang tegas antara variabel bebas yang sering diberi simbol X dan variabel tak bebas yang sering diberi simbol Y. Regresi linear adalah alat statistik yang dipergunakan untuk mengetahui pengaruh antara satu atau beberapa variabel terhadap sebuah variabel. Adapun syarat penggunaan uji regresi linear adalah yang pertama, model regresi dikatakan layak jika angka signifikasi pada ANOVA-nya yaitu sebesar kurang dari 0,05. Syarat penggunaan uji regresi linear yang kedua adalah prediktor yang digunakan sebagai variabel bebas harus layak. Yang ketiga adalah koefisien regresi harus signifikan. Yang keempat adalah tidak boleh terjadi multikolinearitas, artinya tidak boleh terjadi korelasi yang sangat tinggi ataupun sangat rendah antar variabel. Selanjutnya, penyusunan hipotesis uji regresi linear. Jika min T tabelnya kurang sama T, hitungnya kurang sama plus T, maka HO-nya diterima dan HA-nya ditolak. Dan jika T dihitungnya kurang sama dari minus T tabel atau T hitung lebih besar dari plus T, maka HO ditolak dan HA diterima. Untuk perhitungan uji regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana adalah metode statistik yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel faktor penyebab atau sering kita sebut dengan faktor E terhadap variabel akibatnya, dengan persamaan atau bisa kita gunakan rumus yaitu Y sama dengan A plus BX, di mana Y adalah variabel respon atau variabel akibat atau sering kita sebut dengan variabel dependen. X adalah variabel prediktor atau variabel faktor penyebab atau sering kita sebut dengan variabel independen.
Selanjutnya, A sama dengan konstanta dan B sama dengan koefisien regresi atau kemiringan, di mana besaran respon yang ditimbulkan oleh prediktor. Pengantar regresi logistik. Analisis regresi logistik adalah suatu pendekatan model matematis yang dapat digunakan untuk menggambarkan hubungan antara banyak variabel independen dengan variabel dependen yang bersifat dikotomus. Selanjutnya, kita ke model regresi logistik. Model regresi logistik dituliskan dalam bentuk penjumlahan linear, yaitu Z sama dengan alfa plus beta 1 X1 ditambah beta 2 dikali X2 ditambah bla 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 ditambah beta K XK, di mana X1, X2, dan XK merupakan variabel independen. Jadi, Z merupakan indeks yang menggabungkan X. Selanjutnya, permodelan regresi logistik, di mana regresi logistik ini terbagi menjadi dua permodelan, yaitu yang pertama model prediksi dan model estimasi. Adapun perbedaannya adalah jika dilihat dari kedudukan variabel pada model, maka model prediksi adalah semua variabel yang dianggap sama penting, sehingga dapat dilakukan estimasi beberapa koefisien sekaligus. Sedangkan pada model estimasi, kedudukan variabelnya adalah yang diutamakan pada model estimasi adalah nilai koefisien regresi suatu determinan yang ingin dipelajari, sedangkan variabel lain dipertimbangkan sebagai kontrol. Selanjutnya, jika dilihat dari bentuk model, model prediksi adalah model yang paling tepat dan paling sederhana atau parsimoni, sedangkan model estimasi adalah di mana modelnya relatif lebih kaya dibandingkan model prediksi. Jadi, kesimpulan dari presentasi kita hari ini adalah regresi linear adalah alat statistik yang dipergunakan untuk mengetahui pengaruh antara satu atau beberapa variabel terhadap satu buah variabel. Regresi linear sederhana adalah metode statistik yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel faktor penyebab atau X terhadap variabel akibatnya. Selanjutnya, adapun syarat uji regresi antara lain adalah data harus berdistribusi normal, berskala interval atau rasio, dan terdapat hubungan linear antara variabel bebas atau X dan variabel tergantung atau Y, yaitu untuk menguji apakah hipotesis yang diajukan diterima atau ditolak digunakan statistik T atau uji satu sisi, di mana kriteria pengujiannya adalah jika min T tabelnya kurang sama T hitungnya kurang sama plus T, maka HO-nya diterima dan HA-nya ditolak. Dan jika T hitung kurang sama minus T tabel atau T hitung besar dari plus T, maka HO-nya ditolak dan HA-nya ditolak. Terima kasih. Baiklah, itulah hasil presentasi dari kelompok kami 14. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.